Statistik inferensial. Secara umum, statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Jika pada statistika deskriptif tidak ada proses generalisasi atau penarikan kesimpulan, maka statistika inferensial digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil digunakan untuk digeneralisasikan pada populasi tempat sampel diambil. Dalam statistika inferensial dibahas dua jenis statistik, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik yaitu statistik yang mengharuskan beberapa syarat terpenuhi pada parameter populasi, seperti data berskala interval atau rasio. Pengambilan sampel harus secara random, data memenuhi distribusi normal, dan data memiliki varians yang homogen. Statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik yaitu statistik yang parameter populasinya tidak perlu memahami syarat seperti pada statistik parametrik. Statistik non-parametrik bersifat bebas sebaran dan lebih sering menggunakan skala nominal dan ordinal yang secara umum memang tidak berdistribusi normal. Ranah statistika. Statistika dan penelitian adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Meskipun ada penelitian lain yang tidak menggunakan statistika secara dominan, yaitu pada penelitian kualitatif. Namun untuk dapat melakukan penarikan kesimpulan yang bisa digeneralisasikan ke populasi diperlukan statistika. Seringkali beberapa orang masih belum bisa membedakan antara istilah statistik dan statistika. Dua istilah tersebut memang sangat berkaitan, akan tetapi mempunyai arti yang berbeda. Statistika adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan suatu data. Statistik merupakan output dari proses statistika. Statistika digunakan untuk menggambarkan proses pengumpulan, analisis, interpretasi, dan mempresentasikan data. Statistika berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang penelitian, yaitu sebagai 1. Alat untuk mengetahui ukuran sampel yang seharusnya diambil dari suatu populasi agar jumlah sampel yang digunakan representatif dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. 2. Alat untuk analisis data seperti pengujian hipotesis penelitian yang diajukan, seperti pada analisis korelasi, t-test, regresi, ANAVA, dan lain-lain. Proses penelitian. Proses penelitian dimulai dari adanya suatu masalah. Masalah bisa diartikan sebagai penyimpangan antara harapan dengan kenyataan yang sebenarnya. Adanya masalah menjadi dasar dilakukan penelitian oleh peneliti. Selanjutnya, peneliti melakukan kajian teori untuk mendukung penelitiannya. Mencari teori-teori yang relevan dilakukan agar penelitian mempunyai dasar dan arah yang jelas. Selanjutnya, peneliti akan mengumpulkan data pada objek tertentu yang disebut sebagai sampel. Sampel diambil dari populasi penelitian. Proses atau kegiatan analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban dari perumusan masalah dan untuk melakukan pengujian hipotesis yang telah ditentukan. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah ditentukan, atau sering disebut sebagai dugaan teoritis dari rumusan masalah. Sedangkan hipotesis statistik merujuk pada apakah hasil yang didapatkan pada pengujian sampel dapat diterapkan pada populasi. Proses yang dilakukan setelah analisis adalah pembahasan. Pembahasan adalah penjabaran dari hasil proses analisis yang didukung dengan berbagai referensi sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat diyakini dan diterima. Jenis-jenis data dan skala pengukuran. Data merupakan kumpulan keterangan, informasi, atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan. Menurut jenisnya, data terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kuantitatif adalah hasil kegiatan pengamatan atau pengumpulan data yang berbentuk angka, sehingga dapat diukur dan dihitung. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata. Data kualitatif berhubungan dengan karakteristik yang bentuknya pernyataan, misalnya warna, keadaan hati seseorang yaitu sedih atau gembira, makanan kesukaan, kegemaran,
pendapat seseorang, dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya, data dikelompokkan menjadi data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan, kondisi, atau situasi suatu lembaga atau organisasi secara internal. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan atau situasi di luar lembaga atau organisasi. Misalnya data jumlah penggunaan produk pada konsumen, data tingkat kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Jenis-jenis skala pengukuran. 1. Skala nominal atau klasifikasi. Skala nominal adalah jenis skala pengukuran yang hanya digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan data tanpa adanya urutan tertentu. Karakteristik. Data hanya berupa label atau kategori. Tidak ada nilai numerik yang melekat pada kategori, tidak ada urutan atau peringkat antara kategori. Contoh, jenis kelamin laki-laki, perempuan, warna mata, biru, hijau, coklat, tempat lahir, Jakarta, Surabaya, Bandung. Kedua, skala ordinal atau ranking. Skala ordinal adalah jenis skala pengukuran yang menunjukkan urutan atau peringkat dari data, tetapi perbedaan antara nilai tidak harus sama. Karakteristik data dapat diurutkan atau diberi peringkat. Tidak ada informasi tentang jarak antara peringkat. Contoh, peringkat dalam perlombaan. Juara 1, juara 2, juara 3, tingkat kepuasan pelanggan, sangat puas, tidak puas. Tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Yang ketiga, skala interval. Skala interval adalah jenis skala pengukuran yang tidak hanya mengurutkan data, tetapi juga menunjukkan jarak yang sama antara nilai-nilainya. Namun, skala ini tidak memiliki titik nol absolut. Karakteristik. Data dapat diurutkan, jarak antara nilai-nilai adalah sama. Tidak ada titik nol absolut sehingga rasio antara nilai tidak bermakna. Contoh, suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Kalender tahun, misalnya tahun 2000, 2001, 2002. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio adalah jenis skala pengukuran yang memiliki semua karakteristik skala interval, tetapi juga memiliki titik nol absolut yang memungkinkan untuk interpretasi rasio antara nilai-nilai. Karakteristik. Data dapat diurutkan, jarak antara nilai-nilai adalah sama. Memiliki titik nol absolut yang memungkinkan perhitungan rasio. Contoh, tinggi badan, cm, berat badan, kilogram, usia, tahun, pendapatan, rupiah. Langkah-langkah pengambilan sampel. A. Mendefinisikan populasi penelitian. Populasi adalah kumpulan keseluruhan dari subjek atau elemen yang ingin diteliti. Langkah pertama adalah mendefinisikan dengan jelas siapa atau apa yang termasuk dalam populasi penelitian. Contoh, semua mahasiswa di sebuah universitas. B. Menentukan kerangka sampel yang dimungkinkan. Kerangka sampel adalah daftar atau alat yang digunakan mengidentifikasi atau elemen-elemen dalam populasi yang akan diambil sampelnya. Ini bisa berupa daftar nama, nomor telepon, alamat email, dan lain-lain. Contoh, daftar nama mahasiswa yang terdaftar di universitas pada semester tertentu. C. Menentukan teknik sampling atau metode penentuan sampel. Teknik sampling dipilih berdasarkan tujuan penelitian, karakteristik populasi, dan sumber daya teknik yang ini tersedia akan menentukan bagaimana sampel akan diambil dari populasi. Inferensi statistik. Estimasi merupakan proses memperkirakan parameter populasi menggunakan statistik sampel. Estimasi dapat berupa estimasi titik atau satu nilai tunggal, atau estimasi interval atau rentang nilai yang mungkin. Contoh estimasi rata-rata populasi dengan interval kepercayaan. Pengujian hipotesis. Ini merupakan proses menguji klaim atau asumsi tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Contoh, menguji apakah rata-rata populasi berbeda dari nilai tertentu. Kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Yang pertama, kesalahan tipe 1 alfa. Pengertian kesalahan tipe 1 terjadi kepada hipotesis nol yang sebenarnya ditolak. Ini dikenal sebagai false positif.
Konsekuensi menyimpulkan bahwa ada efek atau perbedaan, padahal sebenarnya tidak ada. Contoh, mengatakan bahwa obat baru efektif, padahal sebenarnya tidak efektif. Yang kedua, kesalahan tipe 2 beta. Pengertian kesalahan tipe 2 terjadi ketika hipotesis 0 yang sebenarnya salah gagal ditolak. Ini dikenal sebagai false negatif. Konsekuensinya menyimpulkan bahwa tidak ada efek atau perbedaan, padahal sebenarnya ada. Contoh, mengatakan bahwa obat baru tidak efektif, padahal sebenarnya efektif. Hubungan antara kesalahan tipe 1 dan 2. Trade-off. Adanya trade-off antara kesalahan tipe 1 dan tipe 2 menurunkan probabilitas kesalahan tipe 1 dengan memilih tingkat signifikan yang lebih kecil, dapat meningkatkan probabilitas kesalahan tipe 2 dan sebaliknya. Yang kedua, kontrol. Peneliti biasanya mengontrol tingkat kesalahan tipe 1 dengan memilih tingkat signifikan, sementara tingkat kesalahan tipe 2 dipengaruhi oleh ukuran sampel, variabilitas, dan efektivitas uji. Memahami kesalahan tipe 1 dan 2. Yang pertama, pengambilan keputusan. Memahami kedua jenis kesalahan ini penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam konteks penelitian dan penerapan hasil penelitian. Yang kedua, desain penelitian. Desain penelitian harus mempertimbangkan kedua jenis kesalahan ini untuk memastikan hasil yang valid dan reliable. Peneliti seringkali berusaha meminimalkan kedua jenis kesalahan ini melalui perencanaan yang cermat, pemilihan ukuran sampel yang tepat, dan penggunaan metode statistik yang sesuai. Jenis-jenis pengujian hipotesis. Yang pertama, uji Z digunakan untuk sampel besar, paling banyak 30 sampel, ketika varians populasi diketahui. Yang kedua, uji T digunakan untuk sampel kecil, kurang dari 30, atau ketika varian populasi tidak diketahui. Yang ketiga, uji Chi-square digunakan untuk data kategorikal untuk menguji independensi atau kesesuaian. Yang terakhir, uji ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Teknik-teknik pengambilan sampel secara probabilitas. Yang pertama, teknik random sampling. Semua elemen dalam populitas memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Contoh, menggunakan generator angka acak untuk memilih mahasiswa dari daftar nama. Yang kedua, teknik sampel stratifikasi. Populasi dibagi menjadi beberapa strata atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentunya, misalnya usia, jenis, dan kelamin. Kemudian sampel diambil dari setiap strata secara acak. Contoh, membagi mahasiswa berdasarkan jurusan dan kemudian mengambil sampel acak dari setiap jurusan. Yang ketiga, teknik sistematik. Sampel dipilih dari populasi dengan interval yang tepat setelah elemen pertama dipilih secara acak. Contoh, memilih setiap mahasiswa ke-10 dari daftar nama yang diurutkan secara drastis. Yang keempat, teknik sampling cluster atau kelompok. Populasi dibagi menjadi kelompok dan beberapa klaster dipilih secara acak. Semua elemen dalam klaster yang dipilih kemudian menjadi sampel. Contoh, memilih beberapa kelas secara acak dan mengikut sertakan semua mahasiswa dari kelas tersebut dalam sampel. Teknik-teknik pengambilan sampel secara non-probabilitas. Yang pertama, proposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti mengenai karakteristik yang dianggap penting. Contoh, memilih mahasiswa yang dianggap paling
representatif atau memiliki karakteristik khusus yang relevan untuk penelitian. Yang kedua, sampling data. Populasi dibagi menjadi beberapa kelompok dan sejumlah elemen ditentukan sebagai kuota untuk setiap kelompok berdasarkan populasi tersebut. Contohnya, menetapkan kuota 50% mahasiswa laki-laki dan 50% mahasiswa perempuan. Yang ketiga, snowball sampling. Sampel awal dipilih secara purposif, kemudian responden awal tersebut diminta merekomendasi orang lain yang memenuhi kriteria penelitian. Contohnya, mulai dengan beberapa mahasiswa dan meminta mereka merekomendasikan teman-teman yang juga bisa menjadikan responden. Jadi, kesimpulannya, secara keseluruhan, statistik inferensial adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Namun, penting untuk menggunakan statistik inferensial dengan hati-hati dan menyadari keterbatasannya.